Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga di kamar sini dan ini adalah video apa yang teman-teman maunya? Gak usah disebutkan ya. Dan kali ini saya tidak membawa sebuah review, namun kali ini saya akan coba sedikit cerita mengenai difabel netra. Apa yang bisa menyebabkan orang untuk menjadi tunanetra dan apa sih itu tunanetra itu sendiri? Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kalau teman-teman sudah mengenal saya mungkin nggak asing ya, saya seorang disabel netra yang mengalami gangguan penglihatan dari lahir, gitu teman-teman. Dan alhamdulillah saya pernah melihat juga sih, walaupun kategorinya low vision ya. Itu saya dari umur 1 ya kalau nggak salah, 1 sampai 17 tahun. Alhamdulillah saya bisa melihat. Itu walaupun dari umur 13 itu udah mulai menunjukkan tanda-tanda penglihatan turun. Yaitu turunnya seperti apa? Dulu kan saya bisa melihat dengan kedua mata. Terus lama-lama sebelah mata. Itu yang awal-awal menurun itu mata sebelah kiri. Itu gelap banget. Itu kayak berkabut. Itu kelihatan tapi kayak masih berkabut itu. Kayak terbayang-bayang, kayak bayangan. Tapi kayak surem gitu. Jadi kayak berkabut gitu. Terus nggak lama kemudian mata kanan saya itu tidak apa ya, tidak semerta-merta langsung apa ya buta semua, enggak, tapi ada proses gitu. Tapi saya nggak menceritakan gimana prosesnya. Nanti kapan-kapan ketika saya ada waktu saya akan ceritakan. Baik, tunanetra itu penyebabnya banyak teman-teman ya, dari katarak, glaukoma, penyakit diabetes dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan sedikit cerita bagaimana tunanetra seperti saya ini awal mulanya. Saya awal mula tuh dari kandungan ibu saya. Ibu saya kan mengkonsumsi obat, entah obat apa ya, saya nggak tahu ya. Dan kayak kelebihan dosis ya. Jadi kelebihan obat itu mempengaruhi dari janin, yaitu saya. Saya itu dulu pas masih kecil udah pokoknya wah ini bermasalah mata ini. Tapi saya sempat dioperasi juga, pernah dioperasi lensa mata dan walau alam ya, saya nggak tahu gagal atau berhasil. Tapi lumayan lah, alhamdulillah bisa mencegah mata dari pembengkakan. Karena kalau tidak dioperasi mata akan membengkak dan pecah jadinya. Gitu teman-teman. Dan saya tidak marah sih kepada kedua orang tua saya. Kenapa sih saya dilahirkan sebagai seorang tunanetra? Enggak, justru saya bangga kepada mereka berdua, kepada orang tua saya tentunya ya. Karena mau menerima keadaan saya yang sebagai tunanetra ini teman-teman. Ya, saya ketika masih kecil itu apa ya, tidak pernah merasakan diskriminasi ya. Alhamdulillah nggak pernah. Justru saya dimotivasi oleh orang tua saya untuk selalu, mas semangat, mas jangan pantang menyerah, mas jangan minder. Alhamdulillah saya telah dimotivasi oleh saudara, oleh ibu saya, oleh bapak saya dan teman-teman saya. Nanti kapan waktu saya akan cerita masa kecil saya. Dan ada juga orang yang mengalami tunanetra itu katarak. Ya saya nggak tahu ya katarak itu seperti apa. Nanti kita akan coba sharing-sharing ke teman-teman yang mengalami kebutaan karena katarak. Tapi untuk saat ini kita sharing-sharing aja. Ada juga yang mengalami ketunanetraan itu karena penyakit, entah itu darah tinggi, stroke, atau diabetes dan lain-lain. Gitu teman-teman. Tapi walaupun begitu, ada kemungkinan seorang tunanetra yang mengalami gangguan-gangguan tersebut bisa disembuhkan. Di antaranya ya adalah katarak, ada kemungkinan sembuhkan bisa. Terus diabetes itu bisa, glaukoma itu kemungkinan bisa lah ya kalau udah ada obatnya, kalau belum terlambat gitu. Dan penyakit yang lain kemungkinan ya ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak. Itu karena penyakit teman-teman ya. Terus ada juga yang karena dilepas bola matanya. Saya ada kisah teman saya, nanti
kita akan ngobrol sama beliau pada waktu. Beliau ini bola matanya nggak ada, tapi saya jujur suka sama beliau. Walaupun beliau dari kecil itu belum pernah melihat indahnya dunia, tapi beliau tetap semangat untuk menjalani hidup. Gitu teman-teman. Itu diantaranya sih karena dilepas bola matanya, gitu teman-teman. Atau ada yang mengalami tunanetra itu karena gangguan apa ya tertentu lah gitu. Saya nggak tahu ngomongnya gimana cara ngomongnya. Jadi kayak matanya itu kayak tertutup oleh apa gitu. Nah itu ada juga gitu teman-teman. Dan macam-macam sih yang tunanetra tuh bisa mengalami yang namanya penglihatan tertutup atau ketawa itu buta. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mengalami ketunanetraan seperti saya, jangan menyerah, tetap semangat untuk menjalani hidup. Dan saya yakin teman-teman pasti lebih hebat dari saya kok di luar sana. Dan banyak kok tunanetra yang berhasil di luar sana. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut yang mengenal disabilitas netra. Disabilitas netra itu kalau bermimpi seperti apa sih? Wah, saya dapat pengalaman teman-teman. Ketika tunanetra tidur dan dia bermimpi, kalau yang beliau pernah melihat, dia akan kayak semacam seolah-olah dia bisa melihat teman-teman. Dia bisa melihat objek, bisa melihat benda, bisa melihat pemandangan, walaupun dia total pada dunia, pada artinya dia total. Tapi dia bisa melihat di alam mimpinya, teman-teman. Itu saya sering mengalami ya, walaupun saya sudah total gini, tapi saya pernah mengalami mimpi atau beberapa kali mimpi itu saya bisa melihat, gitu. Soalnya saya bisa melihat dan bisa merasakan gitu. Ya walau ketika kita bangun itu emang nggak kelihatan apa-apa, gitu teman. Dan buat teman-teman yang total dari bayi atau yang dari bayi itu sudah total belum pernah melihat sama sekali, dia mungkin dari suara, dari sentuhan, dari rasa, dari apa yang telah dia ketahui, gitu teman-teman. Misalkan nih, dia mendengar suara musik, dia mendengar suara Al-Quran. Ketika dia bermimpi sedang sholat, dia itu sedang sholat berjamaah sama jamaahnya. Misalkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dan ya, itu sedang sholat, padahal dia sedang tidur. Itu teman-teman. Dan dari sentuhan, dia kadang-kadang kayak pernah menyentuh seseorang yang dia sukai, ya. Dia tuh bermimpi sedang berjalan-jalan bergandengan dan dia bermimpi seolah-olah sedang memeluk sesuatu. Nah itu kejadian teman-teman saya yang mengalami disabilitas total dari lahir teman-teman. Gitu. Itu sih diantaranya. Lalu tunanetra itu apakah dia yang total itu sepenuhnya gelap seperti mati lampu atau ada cahaya-cahaya gitu teman? Oke, tunanetra yang dikategorikan totally blind. Oh ya, tunanetra itu ada dua teman-teman ya. Ada yang bisa melihat dan ada yang tidak bisa melihat. Kalau yang mau melihat tapi itu terbatas, dia adalah low vision. Saya pernah mengalami tunanetra low vision teman-teman. Ya, walaupun penglihatan terbatas, tapi bisa melihat orang, bisa melihat rumah, tumbuh-tumbuhan, pemandangan, dan lain sebagainya. Walaupun terbatas, gitu teman-teman. Dan kalau total, dia tuh tidak bisa melihat apa-apa. Seumpama nih, di depan saya ada HP nih. Ada HP secara bayangan ya. Seperti ini ada HP di depan saya. Dan saya nggak kelihatan HP-nya di sebelah mana. Kecuali harus diraba-raba dulu. Gitu teman-teman. Dan kalau yang total, dia sebenarnya tidak sepenuhnya gelap banget ya. Tidak sepenuhnya gelap. Dia masih ada kayak bayangan, tapi bukan bayangan gitu loh. Kayak cahaya-cahaya, kayak misalkan teman-teman kalau pernah melihat pelangi,
atau yang pernah kebayang pelangi mungkin pernah merasakan namanya cahaya pelangi yang warna-warni gitu. Itu saya rasain gitu teman-teman. Dan terkadang saya ngalamin tuh kayak cahaya yang terang banget gitu ya, jadi sangat terang itu bikin pusing kepala. Pernah waktu itu pas saya lagi belajar apa lagi sholat itu mengalami di mata saya tuh kayak cahaya yang menyala di mata terang banget, jadi pusing kepala saya. Tapi itu nggak berlangsung lama, sebelumnya tuh ya gelap terus samar-samar terus warna-warni teman-teman. Dan itu terus menerus sampai sekarang gitu teman-teman. Dan masih banyak lagi teman-teman, ada juga sih teman-teman yang mengalami kebutaan itu atau yang mengalami tunanetra itu benar-benar gelap sama sekali. Jadi objek, cahaya, benda, warna, lain sebagainya itu tidak kelihatan. Itu ada yang mengalaminya gitu teman-teman. Dan ada juga yang tunanetra itu kayak melihat cahaya doang, misalkan cahaya lampu rumah, cahaya matahari, cahaya mobil, lampu mobil ya, nah itu bisa kelihatan. Kalau saya pribadi tidak bisa kelihatan cahaya sama sekali. Saya pernah ya ketika lagi di luar ruangan ada matahari itu, saya menyoroti mata saya ke arah matahari itu nggak kerasa apa-apa. Mungkin kalau teman-teman yang yang masih bisa melihat sedikit itu mungkin silau ya. Kalau saya enggak, cuma kerasa panas di muka, tapi di mata tuh kayak nggak berasa gitu. Jadi mata itu kayak terlindungi oleh kacamata yang tidak terlihat gitu loh. Tapi ini gelap, ini benar-benar nggak kelihatan matahari juga gitu teman-teman. Jadi itulah sebagai planet itu dia beragam macam sih. Ada yang planet yang gelap, ada yang planet yang ada kayak cahaya-cahaya dan lain sebagainya gitu teman-teman. Dan terakhir, kalau ditanya penting nggak sih mengalami kebutaan atau keterangan, saya tidak, justru saya bahagia ya, karena dengan tunanetra ini saya belajar untuk selalu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu nikmat pendengaran. Mungkin buat teman-teman yang bisa melihat, saya minta selalu jaga penglihatannya dan manfaatkan untuk membantu orang ya, dan gunakan mata ini untuk membaca Al-Quran tentunya kalau yang muslim. Kalau yang muslim gunakanlah untuk menyebar kebaikan gitu teman-teman. Dan saya kalau di bulan sulit ya mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa saya lakukan, tidak melihat. Mungkin saya harus butuh bantuan ke teman-teman yang melihat atau butuh bantuan yang teman-teman yang awas untuk membantu saya dalam beraktivitas. Tapi tidak seterusnya saya butuh bantuan orang lain. Kadang saya juga harus mandiri dong. Kan nggak boleh tunanetra itu manja-manja gitu teman-teman. Jadi kita walaupun sebagai orang tunanetra, tapi saya bisa mandiri insya Allah. Mandiri itu ya dalam artian itu mengerjakan semua hal yang kecil dulu deh, yang kecil saya betul, karena itu sendiri teman-teman gitu ya. Oke, sekian aja kali ya yang bisa saya sharing kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa terinspirasi dari kisah ini. Oke, dukung terus channel ini. Kalau teman-teman suka dengan video-video ini dan video-video yang lainnya, silakan teman-teman aktifkan tombol subscribe-nya agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang menarik lainnya tentang banyak hal teknologi, informasi, dan review, tutorial, dan motivasi tentunya ya. Insya Allah channel ini akan lebih bermanfaat untuk kedepannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dalam penyampaian. Saya Dika Didamat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording video. Toggle.